Kau baik-baik saja. Elliot yang sejak tadi tak berkedip sama sekali, akhirnya mengerjapkan mata setelah mendengar pertanyaanku. Dia menoleh, lalu tersenyum. Apa kau merasa terganggu melihat lukisan ini? Aku kembali bertanya sembari memeluk lengan Elliot. Jika memang begitu, mari pergi ke tempat lain selagi menunggu Louis. Tidak, baby. Aku baik-baik saja, jawabnya. Dia kembali menatap lukisan di hadapan kami dan melanjutkan, ini sangat bagus. Mendengar Elliot bilang begitu, aku menghela napas lega. Tanganku masih memeluk lengannya, kami sedikit mengobrol tentang lukisan-lukisan Louis yang lain dan aku berharap obrolan itu membuat Elliot merasa nyaman. Hingga sekitar 5 menit kemudian, sebuah tangan menepuk bahu Elliot dari belakang. Kami pun sama-sama menoleh, lalu mendapati keberadaan seorang pria berjas hitam yang tak lain adalah Louis. Selamat pagi, Elliot, Dr. Lily, sapa Louis dengan paras ramahnya. Aku pun membalas dengan senyum lebar. Ini adalah pertama kali aku melihat Louis memakai setelan jas. Sebab sejak dari Kansas, penampilan Louis yang sering aku lihat adalah penampilan yang sangat santai dan tidak pernah formal. Kaos, kemeja denim, jaket kulit, dan pakaian-pakaian seperti itulah yang menunjukkan khasnya Louis. Jauh berbeda dengan Elliot, karena Elliot yang penuh karisma dan sangat berwibawa perawakannya, justru terbiasa mengenakan jas dan dasi. Wajah mereka memang tidak identik, tetapi ketika saat ini Louis yang memakai jas dan dasi merah berdiri berhadapan dengan Elliot yang juga memakai jas dan dasi abu-abu, aura yang terpancar dari mereka jadi agak mirip. Apa aku membuat kalian menunggu lama? Tanya Louis. Tidak, kok. Kami juga sedang melihat-lihat lukisanmu, jawabku. Begitukah? Aku harap kalian menikmati pameran ini. Sangat menikmati. Iya, kan, Elliot? Sahutku sembari mengusap-usap lengan Elliot yang masih kupeluk. Elliot pun tersenyum tipis pada Louis dan mengangguk untuk mengiyakan. Omong-omong, lukisan-lukisan ini kau ikutkan dalam pameran? Tanyaku pada Louis sembari menunjuk dua lukisan yang dari tadi aku dan Elliot lihat. Dan terutama lukisan anak kecil ini. Dulu kau bilang, kau tidak akan menjualnya. Seulas senyum Louis sunggingkan seraya menjawab, lukisan itu aku ikutkan dalam pameran ini agar Elliot melihatnya, dan agar Elliot tahu bahwa aku selalu mengingat dirinya walaupun sudah puluhan tahun berlalu. Aku terdiam, begitu pula Elliot. Suamiku itu tampaknya tak mau membahas tentang apa yang diungkit Louis. Sehingga dia mengalihkan pembicaraan dengan bertanya pada Louis, kau dan ibu menginap di mana? Di hotel dekat sini. Hanya 5 menit jika naik taksi. Oh, baguslah kalau begitu. Nanti malam, bolehkah aku dan ibu datang ke rumahmu? Aku sedikit mendonggak untuk menatap Elliot di sampingku. Tak hanya Louis yang menantikan jawaban Elliot, aku pun juga menantikannya dengan penuh harap. Tentu. Datang saja. Mari sekalian makan malam bersama, jawab Elliot kemudian. Nanti sore sopir pribadiku akan menjemputmu dan ibu. Louis mengulas senyum dan mengangguk. Aku senang sekali mendengar Elliot mengajak Louis makan malam di rumah kami. Walaupun sikap dinginnya tetap tak hilang dan seolah sudah mendarah daging, tetapi dia terlihat semakin akur dan akrab dengan Louis. Waktu kami ke Kansas setelah bulan madu waktu itu pun mereka juga sudah akrab saat bertemu. Setelah kupikir-pikir, memang begitulah watak Elliot. Elliot hanya bisa bersikap 100% hangat dan penuh kelembutan pada ibunya, padaku, dan pada anak-anak kami. Saat kami sedang mengobrol, seorang wanita paruh baya menyusul menghampiri kami dan berdiri di samping Louis. Wanita itu adalah Evelyn Sinclair. Kalian apa kabar? Sapanya sembari mendekat padaku dan langsung memelukku. Kami sangat baik, Nyonya. Kau sendiri bagaimana? Balasku seraya membalas pelukannya dan mengusap-usap punggungnya. Aku juga baik. Di mana cucu-cucuku?
Evan dan Ervin ada di area khusus anak-anak bersama bibi pengasuh, jawabku setelah selesai berpelukan. Ah, begitu rupanya. Nanti aku ingin bertemu mereka, kata Nyonya Evelyn. Wanita parubaya itu beralih pada Elliot yang berdiri di sebelahku, lalu menatapnya dengan agak sendu. Bolehkah ibu memelukmu? Ibu sangat merindukanmu, Elliot. Dia meminta izin karena khawatir Elliot keberatan. Namun beruntung, Elliot tidak keberatan. Elliot mengangguk, sehingga akhirnya Nyonya Evelyn pun beringsut untuk memeluk. Elliot mungkin masih merasa canggung dengan ibu kandungnya sendiri, sehingga dia baru membalas pelukan sang ibu setelah terdiam selama beberapa saat. Tak terlalu jauh dari tempat kami berada, ayah dan ibu mertuaku melangkah untuk menghampiri. Ibu mertuaku tersenyum senang ketika melihat Elliot sedang dipeluk oleh Nyonya Evelyn. Ibu mertuaku sungguh bersahaja. Dia bahkan mengajak Nyonya Evelyn mengobrol setelah wanita itu selesai memeluk Elliot. Ayah mertuaku tidak mau bicara apa-apa pada Nyonya Evelyn, hanya menyapa singkat saja. Kupikir itu adalah tindakan yang tepat. Karena bagaimanapun juga, ayah mertuaku harus menjaga perasaan istrinya setelah apa yang pernah terjadi di masa lalu. Terlepas dari itu, pemandangan yang ada di sekitarku saat ini sungguh menyenangkan. Aku melihat Louis mengobrol dengan ayah mertuaku, lalu sempat dipeluk juga walaupun hanya sebentar. Bahkan kuperhatikan, Louis berusaha menahan tangis saat ayah mertuaku memuji kehebatannya di dunia seni. Louis pasti terharu dipuji seperti itu oleh ayah kandungnya yang tak pernah dekat dengannya sejak dia kecil. Kami semua mengobrol ringan sebelum acara utama dimulai. Kami juga sepakat bahwa nanti malam, kami semua akan makan malam bersama di rumahku dan Elliot. Karena itulah, aku mengirim pesan pada pelayan di rumah untuk mengabari tentang makan malam itu dan memberitahu bahwa rumah akan lumayan ramai nanti malam. Acara utama pameran seni ini dimulai pada pukul 10, aku dan Elliot duduk di meja jamuan yang berdekatan dengan orang-orang penting, karena Elliot pun juga merupakan orang penting dan dia hormati. Pengelola galeri mengumumkan lelang dan penjualan karya seni yang dipamerkan. Dan tak perlu ditanya, ada lukisan Louis juga yang dilelang. Ternyata, tak hanya 5 lukisan yang dipajang di koridor pameran, ada 2 lagi lukisan bertema klasik karya Louis yang memang diperuntukkan dalam lelang. 2 lukisan bertema klasik itu berhasil terjual dengan harga ribuan dolar. Dan setelahnya, ternyata 2 dari 5 lukisan Louis yang dipajang untuk pameran juga ikut dilelang, yaitu lukisan bergambar diriku dan lukisan anak kecil penghitung bintang. Pembawa acara lelang menyebutkan bahwa Louis menamai lukisan bergambar diriku dengan nama Lady of Doctor, sementara lukisan anak kecil penghitung bintang dinamakan oleh Louis dengan nama Starry Memories in Apopka. $500, $800, $1.000, $2.000, $3.000. Aku terkejut saat mendengar sejumlah kolektor dan tamu yang hadir dalam acara utama, tak ragu untuk menyebutkan nominal yang semakin tinggi ketika lukisan Lady of Doctor dibuka untuk lelang. Aku tidak menyangka lukisan bergambar diriku akan dihargai semahal itu. Yang membuatku makin terkejut adalah, Rick yang ternyata juga datang ke tempat ini dan duduk di meja lain, mengangkat tangan sambil berkata, $5.000. Elliot Sherman Wesley akan membeli lukisan itu dengan harga $5.000. Sepakat. Tawaran harga ditutup. Lady of Doctor terjual $5.000 untuk Tuan Elliot Sherman Wesley. Selagi semua orang di ruangan itu bertepuk tangan, aku pun menatap Elliot di sebelahku dan bertanya, "Kau yang menyuruh Rick melakukan itu?" "Ya." "Kau serius, Elliot?" Tanyaku tak habis pikir. "Memangnya kenapa? Kau pikir aku akan membiarkan lukisan bergambar istriku dibeli dan disimpan oleh orang lain?" "Tidak akan." Aku menghela napas dan menggenggam tangan Elliot. Yang dia katakan ada benarnya juga, tapi aku hanya terkejut karena dia tidak bilang dulu padaku bahwa dia akan membelinya. Ini malah seperti kejutan.
Saat aku menatap Louis yang ada di meja depan, dia sedang tersenyum ke arahku dan Elliot. Ekspresi di wajah Louis membuatku tersadar kalau sepertinya, dia memang sengaja membawa lukisan bergambar diriku untuk dipamerkan di acara ini dan dilelang, karena dia tahu kalau Elliot akan membelinya dan menang dalam tawaran harga lelang. Astaga! Tak kusangka kalau ternyata Louis cerdik juga. Lelang yang terakhir untuk karya Louis kembali dilanjutkan. Lukisan Sterry Memories in Apopka mendapatkan tawaran harga yang sangat tinggi dari sejumlah kolektor. Sebab, Louis sendiri yang maju ke atas mimbar untuk menjelaskan latar belakang dan esensi dari lukisan bergambar anak kecil tersebut, sehingga membuat para kolektor sangat tertarik. Namun saat menjelaskan, Louis sama sekali tidak menyebutkan secara gamblang detail kejadiannya, tidak pula membuka kepada publik tentang identitas anak kecil di lukisan itu. Dia murni hanya menjelaskan secara singkat bahwa itu adalah anak kecil yang dibuang di Danau Apopka. Hingga ketika tawaran harganya mencapai $10.000, Rick kembali mengangkat tangan dan berkata, $12.000. Elliot Sherman Wesley akan membeli lukisan itu dengan harga $12.000. Sepakat. Tawaran harga ditutup. Lukisan terjual kembali untuk Tuan Elliot Sherman Wesley. Sudah kuduga, tak hanya lukisan Lady of Doctor saja yang Elliot beli. Dia juga membeli lukisan anak kecil penghitung bintang tersebut. Saat tadi pertama kali kita melihat lukisan-lukisan itu terpajang di depan, kau memang sudah berencana untuk membelinya, ya? Makanya kau menyuruh Rick mewakilimu saat tawaran harga, kataku pada Elliot. Elliot hanya tersenyum padaku. Dia mengusap-usap bagian belakang pinggangku, lalu mencium pipiku dengan lembut. 3 lukisan bertema abstrak karya Louis yang lain, memang tidak ikut dilelang. Tetapi tetap dijual secara terbuka di pajangan pameran. Dari ketiga lukisan abstrak karya Louis tersebut, seorang kolektor dari Mesir membeli salah satunya dengan harga $4.000, satu lukisan lagi dibeli oleh ayah mertuaku yang secara harfiah adalah ayah kandung Louis dengan harga $7.000. Dan lukisan terakhir yang tersisa, dibeli oleh seorang pengusaha asal Dubai. Pameran ini seperti menjadi batu loncatan bagi Louis. Setelah ini, kurasa Louis benar-benar akan menjadi seniman terkenal. Acara di galeri selesai pada pukul 1:30 siang. Anak-anakku pulang duluan dibawa oleh kakek dan nenek mereka, sementara aku dan Elliot langsung ke Cornell Hill karena aku harus periksa kandungan seperti yang sudah dijadwalkan oleh Selena. Saat berada di dalam ruang pemeriksaan, Elliot berdiri di sampingku dan menemaniku ketika Selena memulai pemeriksaan USG. Kau bukan saudara kandungku, tapi mengapa aku merasa anak-anakmu adalah keponakanku? Setelah punya keponakan kembar, aku akan segera punya keponakan baru, ujar Selena saat mengoleskan gel di perutku. Aku tertawa pelan mendengar ucapan Selena. Jangan menggaku-gakui anakku. Aku tidak rela. Tega sekali kau bilang begitu. Nanti jika anak-anakmu sudah besar, aku akan memberitahu mereka satu persatu bahwa akulah yang membantumu selama kau hamil. Bahkan saat Evan dan Ervin belum lahir pun aku yang membantumu untuk kabur. Aku dan Selena memang hanya sedang bercanda dengan obrolan itu. Tapi sepertinya, Selena kelepasan mengungkit tentang kabur. Dia langsung mengatuk bibirnya dan melirik singkat ke arah Elliot. Keheningan sempat terjalin, Elliot pun juga menatap Selena dengan tatapan yang agak sinis. Beberapa menit kemudian, Selena berdeham pelan dan berusaha membuat kami melupakan pembicaraan tadi dengan cara menyuruh kami untuk menatap monitor USG. Lihatlah, posisi janinnya sudah semakin normal di rahimmu, Lily. Dengarkan baik-baik suara detak jantungnya yang sangat sehat, ujar Selena sambil menggerakkan transducer yang di perutku. Aku semringah melihat itu. Sesaat kemudian, aku beralih menatap Elliot yang berdiri di samping ranjang yang kutempati. Wajah tampannya juga tak kalah semringah ketika dia tidak bisa memindahkan pandangannya dari monitor, memerhatikan calon bayi kami yang terlihat jelas di sana.
Saat pemeriksaan hampir berakhir, Selena menyesuaikan beberapa hal dari hasil USG. Kemudian, dia menatapku dan Elliot penuh antusias seraya berkata, jenis kelaminnya sudah terlihat. Anak kalian perempuan. Benarkah? Tanya Elliot dengan kedua matanya yang sedikit melebar karena sangat tak menyangka. Elliot mengelus-elus rambutku selagi aku masih berbaring, lalu bertanya lagi, dia perempuan. Istriku mengandung anak perempuan. Iya, Elliot. Selamat untuk kalian berdua. Evan dan Ervin akan punya adik yang cantik. Aku dan Elliot sudah mengantar Evan dan Ervin ke daycare. Hari ini adalah jadwal mereka berkegiatan di daycare. Setelah mengantar anak-anak, aku dan Elliot sama-sama harus bekerja. Karena itulah, Elliot mengantarku dulu untuk ke Cornell Hill sebelum dia sendiri berangkat ke kantornya. Semalam aku istirahat dengan sangat cukup. Makan malam yang kami lakukan bersama Louis dan semua mertuaku, selesai pada pukul 8 lewat. Karena aku merasa kelelahan, akhirnya aku tidur tepat waktu, sekitar pukul setengah 10. Beruntungnya, Evan dan Ervin pun juga tidak rewel. Aku dan Elliot berhasil menuntun putra kembar kami itu untuk tidur lebih cepat, sehingga kami juga bisa istirahat dengan cukup semalam. Kau benar-benar akan mengikuti operasi hari ini? Tanya Elliot selagi fokus menyetir mobil. Iya. Aku sudah bilang padamu beberapa hari yang lalu. Operasi yang lumayan besar untuk pasien dengan penyakit yang kompleks, jawabku setelah meminum jus wortel yang aku bawa di botol minumku. Elliot menghela napas. Jangan sampai kau kelelahan, baby. Kau khawatir? Pertanyaan aneh macam apa itu? Tentu saja. Aku tertawa mendengar Elliot bicara dengan tegas seperti barusan. Entah mengapa, itu terlihat lucu di mataku. Saat mobil berhenti di lampu merah, Elliot menyentuh perutku dan berkata, aku akan selalu mengkhawatirkanmu. Dan aku tidak mau dua tuan putriku kenapa-kenapa. Menggemaskan sekali mendengarmu menyebut tuan putri, ucapku sambil mengulas senyum manis. Lalu kau mau disebut apa? Ratu. Itu makin aneh, jawabku sambil tertawa geli. Ya sudah, tuan putri saja. Selain dua tuan putri, aku juga punya dua jagoan yang tangguh, jawabnya seraya mengecup keningku. Aku merasa sangat tersanjung, pun juga tersipu senang karena kecupannya itu. Elliot, panggilku setelah lampu lalu lintas sudah berubah hijau dan Elliot kembali menyetir. Kenapa, baby? Apa kau betulan mencintaiku? Elliot menarik napas dalam-dalam dan mengembuskannya perlahan. Dia kelihatan sangat lelah mendengar pertanyaan itu. Sebab, selama aku hamil, perasaanku yang jadi sangat sensitif membuatku jadi sering sekali menanyakan hal seperti itu padanya berulang kali. Dia mungkin merasa dibuli oleh istrinya yang sedang hamil ini, tetapi dia tetap berusaha sabar. Kesabarannya yang dulu setipis kertas, sekarang sudah menebal. Iya. Aku mencintaimu, jawab Elliot kemudian. Benarkah? Bagaimana jika kau membenciku karena aku merepotkanmu? Tidak akan. Aku mencintaimu dan akan selalu begitu. Kenapa kau bisa mencintaiku? Pertanyaan itu sudah kau ulang-ulang hampir 10 kali dalam 1 minggu belakangan, dan aku juga sudah menjawab berkali-kali. Sekarang kau bertanya lagi. Aku mengerucutkan bibir dan menatapnya dengan jengkel. Berarti kau tidak mencintaiku. Astaga. Elliot meringis gemas, tetapi tetap berusaha sabar menghadapiku. Dia meraih tanganku dan menggenggamnya. Sambil tetap fokus menyetir, dia berkata, aku tidak tahu mengapa aku mencintaimu. Terlalu banyak alasan yang membuatku mencintaimu, dan aku tidak bisa menjabarkan itu satu persatu. Tapi, kau adalah wanita termanis yang berhasil membuatku merasakan hal manis. Kau yang mengubah hidupku. Aku terdiam menatap Elliot. Kau bahkan juga mengubah hal-hal kecil dalam hidupku. Dulu aku tak menyukai ikan tuna dan hanya terpaksa memakannya secara rutin akibat hipotiroid yang kumiliki.
Tapi berkat dirimu, sekarang tuna adalah favoritku, baby. Aku selalu menanti-nantikan sandwich tuna yang sering kau buatkan untukku. Dan saat aku sedang kedinginan, aku selalu mengharapkan sup tuna buatanmu yang hangat dan segar. Kedua sudut bibirku tertarik membentuk senyum lebar. Kalau tidak ingat kami sedang berada di mobil dan dia harus fokus menyetir, aku pasti akan menghambur memeluk Elliot dan langsung menciumnya dengan agresif. Setelah akhirnya kami sampai di area parkir Cornell Hill, Elliot turun lebih dulu dari mobil. Dia membukakan pintu untukku, lalu membantuku untuk turun. Nanti sore aku akan menjemputmu, kata Elliot setelah menutup pintu mobil dan kami berdiri berhadapan. Baiklah. Tapi, kalau kau sibuk, kau tidak perlu menjemputku. Aku tidak mau mengganggu kesibukanmu. Nanti aku bisa menelepon sopir di rumah dan minta tolong dijemput. Tidak, baby. Aku akan menjemputmu. Aku menghela napas pasrah. Ya sudah kalau begitu. Kau pergilah sekarang agar sampai di kantor tepat waktu. Meski aku sudah bilang begitu, aku tahu kalau Elliot tetap tak akan pergi sebelum memastikan aku benar-benar masuk ke lobi rumah sakit dengan aman. Maka dari itu, aku pun berniat untuk segera beranjak pergi. Namun sebelum aku beranjak, Elliot menangkup pipiku dan memberikan kecupan di keningku. Aku pergi dulu, ya. Kau jangan telat makan siang, ujarku sambil tersenyum manis padanya, lalu langsung berbalik. Saat aku baru saja berjalan 3 langkah, Elliot memanggil, baby. Aku pun langsung berhenti, kemudian menoleh ke belakang untuk kembali menatap suamiku itu dan menyahut, ya. Kuharap pekerjaanmu berjalan dengan lancar. Semoga harimu menyenangkan. Aku terdiam menatap Elliot ketika dia mengatakan kalimat itu, kalimat yang sejak dulu sering aku ucapkan kepadanya. Ini memang bukan pertama kalinya Elliot menyemangatiku seperti aku sering menyemangatinya dengan kalimat itu. Namun entah mengapa, pagi ini terasa sangat berbeda. Aku merasa terenyuh dan kagum. Beberapa saat kemudian, Elliot mengangkat rendah tangan kanannya, melambaikan tangan itu padaku dengan wajah tampannya yang dihiasi senyuman hangat. Sampai jumpa, baby. Dengan kedua mataku yang mendadak jadi berkaca-kaca, aku balas tersenyum dan melambaikan tangan padanya. Sampai jumpa, Elliot. Kuharap pekerjaanmu juga berjalan lancar hari ini. Dan semoga harimu juga menyenangkan. Tamat.